Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagian ke-24 mengatakan wallahu a'lam wa naqulu Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmuhu. 75. Kami mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui terhadap sesuatu yang tidak kami ketahui. Nah, kalau tidak tahu maka jawablah Allahu a'lam. Maka jangan jadi orang sok tahu. Ya komputer atau apalah istilah Pak. Jangan jadi orang itu sok tahu, apalagi kalau tidak sadar kalau dirinya itu jahil murakkab, bodoh kuadrat. Apa bahasa Jawa itu bodoh kuadrat itu? Jomblo. Apa Pak Parjo? Bodoh kuadrat ki apa? Gue punya penjelasan. Ahlussunnah selamanya menyandarkan masalah yang tidak mereka ketahui kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Inilah keadilan. Inilah yang dimaksudkan dengan larangan berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Perbuatan semacam ini termasuk dosa yang paling besar dan perbuatan paling jelek. Nah, itu di garis bawah itu. Berkata tanpa ilmu itu dosa paling besar dan paling jelek. Terus oleh karena itu, lanjut. Oleh karena itu, apabila seseorang ditanyakan tentang apa yang dia tidak mengetahuinya, maka ucapkanlah Allahu a'lam. Nah, jadi kalau tidak tahu ucapkan apa? Allahu a'lam, atau pakai wa depan, wallahu a'lam. Lihat catatan kaki 147. Ini pernyataan yang bagus dari Imam Ibnul Qayyim. Ya. Ada sebuah faedah berharga dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau rahimahullah mengatakan Allah telah mengharamkan berkata tentangnya tanpa ilmu dalam fatwa dan keputusan sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan hal ini dijadikan sebagai tingkatan haram yang paling tinggi. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Allah memulai dengan menyebutkan keharaman yang ringan, yaitu perbuatan keji. Nah, coba lihat ayatnya dulu ya. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Lihat ya, kita lihat dari ayat ini, dari pengertian tadi nanti akan disebut dari dosa ringan dulu sampai yang besar. Ya, lihat di sini urutan Ibnu Qayyim disebutkan. Lihat, Allah memulai dengan menyebutkan keharaman yang ringan, yaitu perbuatan keji. Kemudian dilanjutkan lagi dengan keharaman yang lebih besar, yaitu dosa dan kezaliman. Nah, dari perbuatan keji dulu satu, terus dosa dan kezaliman dua, terus lalu yang ketiga. Yang ketiga disebutkan mengenai keharaman yang paling besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Nah, yang paling besar lagi syirik pada Allah. Di urutan ketiga itu syirik. Terus yang urutan terakhir. Kemudian yang keempat disebutkan keharaman yang lebih besar, dan dari yang telah disebutkan yaitu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Nah, lihat, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Lihat, setelah berbuat syirik tadi, wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Nah, berbuat syirik kepada Allah. Terus dilanjutkan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan berkata kepada Allah tentang Allah tanpa ilmu. Itu lebih parah daripada syirik. Karena dosa ini kalau dia ini tidak tahu kok bilang itu tahu, bisa terjerumuskan dia, menjerumuskan dia juga dalam kesyirikan. Bahkan dia bisa mengarahkan orang lain juga dalam perbuatan syirik. Dosa bagi dirinya juga dosa bagi orang lain. Lebih parah ini. Ya, ini lebih parah ini nih daripada syirik tadi. Syirik sudah parah sekali.
Namun berkata tentang Allah tanpa ilmu lebih parah daripada syirik. Nah, itu maksud Ibnul Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Terus mengusap khuf saat safar dan mukim. Wa narol masha alal khufaini fis safari wal hadari kama jaa fil athari. Baca 76. Kami juga menganggap disyariatkannya mengusap kuf atau sepatu baik ketika safar ataupun tidak dalam keadaan bepergian. Sebagaimana hal ini terdapat dalam asar atau hadis. Penjelasan. Ahlu sunnah juga meyakini disyariatkannya mengusap kuf sesuai dengan syarat yang telah disebutkan dalam berbagai kitab fikih, yaitu 3 hari berturut-turut untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang tidak bepergian atau orang yang mukim. Nah, garis bawahi. 3 hari berturut-turut untuk musafir, sehari semalam untuk orang yang tidak bepergian. Lihat catatan kaki 148. Cara mengusapnya adalah mengusap bagian atas khuf saja. Dan khuf hanya diusap ketika terkena hadas kecil. Khuf hanya diusap ketika terkena hadas kecil. Lalu, berarti kalau hadas besar enggak, junub enggak mengusap khuf lagi. Lalu, dan ini juga berlaku? Dan ini juga berlaku untuk kaos kaki dan sandal. Nah, kalau sandal para ulama beda pendapat. Kalau kaos kaki boleh. Terus. Perbuatan semacam ini telah diselisih oleh Rafidah. Padahal hadis tentang mengusap khuf adalah mutawatir atau diriwayatkan dengan banyak jalur dari Rasulullah SAW. Nah, masalah mengusap khuf ini berbeda dengan Rafidah, dengan Syiah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah bedakan tadi ketika mukim dan ketika bersafar. Kalau Rafidah setiap waktu mengusap khufnya, maka dimasukkan di dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk membedakan Ahlussunnah dengan Syiah Rafidah. Makanya maksudnya kok masuk pembahasan fikih karena ini jadi titik perbedaan ini. Ya. Terus apa yang diusap? Bagian atas. Bukan bagian bawah. Contoh pada kaos kaki. Ya. Maka wudu seperti biasa sampai kepala telinga, lalu pas kaki, masih pakai kaos kaki kan? Asal ketika pakai kaos kaki tadi dalam keadaan sudah bersuci terlebih dahulu, terus dia pakai kaos kaki, maka ketika dia mau mengusap cukup tangan basah, terus mengusap bagian atasnya sekali jalan, ya sekali jalan, kanan kiri langsung, tidak 3 kali, terus haji dan berjihad bersama penguasa yang taat maupun fasik. Lihat, haji dan berjihad bersama penguasa. Pemerintah ada haji enggak bareng pemerintah? Ada, pemerintah jalankan program ini kan? Iya. Maka boleh walaupun itu pemimpinnya itu fasik. Fasik itu apa? Disebut fasik kalau memenuhi 2 syarat. Disebut fasik antara 2 syarat ini. 1, melakukan dosa besar. 2, Terus menerus melakukan dosa kecil terus menerus. Wal haji wal jihadu maghdiyani ma'ulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis saati la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Baca 77. Ibadah haji dan jihad tetap ada dan dilakukan bersama ulil amri, baik yang soleh maupun yang fasik. Hal ini berlaku hingga hari kiamat. Tidak ada yang membatalkan dan menghapus keduanya. Kosakata maudiyani tetap ada. Wala yang kuduhuma, tidak ada yang dapat menghapus dan meniadakan keduanya. Juga tidak ada yang dapat menghilangkan hukum keduanya. Penjelasan. Ahlussunnah juga berkeyakinan bahwa haji dan jihad tetap terus ada dan dilakukan bersama Amirul Muslimin atau pemerintah umat Islam yang baik, yang soleh ataupun yang fajir. Tidak ada yang dapat membatalkan dan menghapus keduanya. Juga tidak ada yang dapat menghilangkan hukum wajib keduanya. Hal ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Semuanya tetap dilakukan bersama pemimpin yang adil maupun yang zolim. Kekuatan pemimpin yang zolim dapat memberi manfaat bagi kaum muslimin, sedangkan kezolimannya untuk dirinya sendiri. Nah, garis bawah itu kekuatan pemimpin yang zolim dapat memberi manfaat. Dia punya kekuatan kan? Sedangkan kezoliman nanggung sendiri dia. Terus hal ini berlaku? Hal ini berlaku selama pemimpin tersebut masih muslim. Nah, pemerintah Indonesia muslim nggak pemimpinnya? Muslim. Muslim nggak?
Terus Adapun jika dia telah keluar dari Islam, maka keadaannya berbeda lagi. nah bukan berarti kalau keluar dari Islam atau dia itu kafir langsung memberontak, enggak. Lihat kekuatan dulu dong, mikir-mikir. Ya, lihat nimbang maslahat mudaratnya. Terus kesimpulan. Wajib bagi setiap muslim untuk mengucapkan Allahu alam terhadap hal yang tidak dia ketahui. Hendaknya seseorang tidak membebani diri dengan masalah yang tidak dia ketahui. Seseorang disyariatkan mengusap khuf atau sepatu ketika safar atau tidak bepergian. Haji dan jihad tetap berlaku hingga hari kiamat bersama pemimpin yang adil maupun yang zalim. Nah, lihat. Di sini katakan Allahu a'lam. Dalam hadis disebut Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalimat Allah dan Rasulnya diikutkan Rasul di sini. Sebagian pendapat mengatakan ini berlaku untuk, ya, kalau Rasul itu masih hidup. Kalau Rasul SAW sudah meninggal dunia, maka cukup Allahu a'lam. Sebagian pendapat seperti itu, walaupun ada pendapat yang lainnya lagi. Break 1 menit.